Pilia lagi mau bikin magic show. Tapi sebelum Kak Pilia masuk ke dalam sulap, Kak Pilia mau tanya dulu nih. Adik-adik masih ingat tema kita? Berjalan bersama Tuhan. Nah, waktu dalam tahun ini kita berjalan bersama Tuhan, ternyata gak cuma enak-enaknya toh. Malah ada virus yang lebih ganas, virus yang lebih cepat menular. Pernah dengar virus Omikron? Wah, ternyata si COVID ini terus bermutasi, berubah-berubah. Setelah ada Delta, sekarang ada Omikron yang lagi mewabah di seluruh dunia, bahkan juga masuk di Indonesia. Nah, adik-adik, belum lagi virus Omikron ini selesai, kita juga sudah mulai dengan PTM. Atau pertemuan tatap muka atau offline school. Ada yang sudah masuk sekolahnya, ada yang sudah duduk di bangku sekolahmu seperti biasa. Wah, kayaknya lumayan banyak nih yang sudah mulai masuk sekolah ya. Nah, kalau adik-adik ingat ya, kesulitan, hambatan, masalah. Ingat ceritanya Dora enggak yang Kak Pilia pasang waktu awal Januari? Nah, si Dora waktu itu menghadapi suatu tantangan, yaitu icy ocean. Wah, tapi apa yang terjadi? Pada saat dia menghadapi icy ocean, ternyata di sana ada perahu yang menolong dia menyeberangi icy ocean. Sama, Tuhan itu sudah sediakan pertolongan juga saat kita menghadapi kesulitan. Menghadapi virus Omikron, menghadapi PTM atau offline school, menghadapi sekolah tatap muka kita, ada pertolongan yang Tuhan berikan. Kak Pilia mau tanya, ada yang sudah dapat vaksin? Wah, kayaknya hampir semua ya. Hampir semua anak-anak usia SD sekarang sudah mendapat vaksin COVID. Dan semoga dengan adanya vaksin COVID ini, yang namanya COVID ini segera bisa diatasi. Ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ke dalam magic show, Kak Pilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Walking with Jesus. Karena kita percaya aku mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami melihat saat kami mengalami kesulitan, semua yang kami alami pada awal tahun ini Tuhan, ada virus Omikron yang baru. Tapi kami melihat bahwa Engkau juga sudah menyediakan pertolongan berupa vaksin bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan mau berbicara melalui puji-pujian pada hari ini. Biarlah hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik,
kita mau nyanyi sebuah lagu lagi. Tiada mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang gagah perkasa, penasehat kita. Tiada hal yang mustahil bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, seperti janjinya Kak Pilia tadi, Kak Pilia hari ini mau melakukan magic show. Magic show Kak Pilia hari ini ada di buku ini nih. Ya, wah buku ini buku yang aneh. Masa ya ada orang jual buku yang gak ada gambarnya? Semuanya kosong. Coba adik-adik lihat sekali lagi. Semuanya hanya kertas putih. Buat apa orang jual buku yang hanya kertas putih, gak ada tulisan, gak ada gambar, gak ada apa-apanya begini ya. Tapi adik-adik, kata penjualnya, kalau kita ucapin mantra nanti bisa keluar gambarnya. Masa sih? Simsalabim, abrakadabra, gambar di buku ini keluarlah. Ting! Coba kita lihat apakah gambarnya benar-benar bisa keluar. Cereng, wah adik-adik, benar adik-adik, ada gambar di sini. Coba, gak percaya sekali lagi Kak Pilia tunjukin. Wah, ada gambar badut, gambar burung, ada gambarnya. Tapi jelek, kenapa? Only black and white, no color. Katanya orangnya kalau mau keluarin colornya katanya disuruh ucapin mantra lagi. Simsalabim, abrakadabra, gambar keluarlah warnanya. Ting! Yeay, benar adik-adik. Loh, tiap gambarnya ada warnanya. Wah, luar biasa. Ternyata adik-adik, buku yang Kak Pilia beli ini bukan buku sembarangan. Bukan cuma buku kosong, bukan cuma buku yang ada gambar tanpa warna, tapi ada gambar dan warnanya. Tapi adik-adik, kalau ini kurang membuat adik-adik wow, kurang amazed. Coba ya, Kak Pilia tuh ingat, dulu tuh Kak Pilia pernah nonton suatu show di TV yang membuat Kak Pilia rasanya bertanya-tanya. Heran, kok bisa ya? Kok bisa si pesulap itu melakukan sulap yang luar biasa hebatnya? Coba Kak, adik-adik ya, Kak Pilia ajak adik-adik nonton yang satu ini. What a shock. He chooses the assistant that just happens to be wearing the long flowing gown. Her dress is an important part of the illusion.
The magician gazes into her eyes as if to put her into a deep trance. This is to convince you he's a master hypnotist. The assistant acts as if she's under our magician's hypnotic powers. He puts her on the table and her body appears to go limp. Now the levitation begins. It appears as if she's floating in midair. Obviously, this is impossible. He moves his hand underneath her body to show that nothing is supporting her. Now he moves the ring completely around her, proving she isn't being suspended by wires or cables. Remember, as we told you before, the ring is solid. The magician makes it appear as if he's using his hands to guide her down. Slowly, she floats back to her original position and is brought out of her hypnotic trance. Now, for all of you playing at home, here's how it's done. Nah, Dedek, sudah lihat kan? Ada pesulap yang luar biasa, dia bisa bikin si perempuan itu melayang. Wih, padahal dia nggak sentuh loh, dia cuma gini. Hebat ya, kira-kira tuh dengan kekuatan tenaga dalam mungkin ya. Atau dengan kuasa-kuasa apa dia bisa mengangkat perempuan itu tanpa menyentuhnya. Bahkan perempuan itu waktu dikelilingi oleh besinya itu benar-benar tidak terkena ya. Maksudnya tidak ada penyangga apapun di bawahnya itu. Ini membuat Kak Pilia bertanya-tanya. What's the power behind? Ada kekuatan apa di balik sulap yang dilakukan itu? Sehingga sesuatu yang mustahil, yang impossible bisa menjadi possible. Kok bisa? Padahal kan impossible. Bisa tiba-tiba melayang sendiri. Coba adik-adik kita lihat ya. Di video ini ditunjukkan bagaimana kenyataannya apa yang terjadi di balik apa yang kita lihat tadi. Coba adik-adik check this out. First, in order to levitate, you don't need to be put into a trance. All you need is some heavy machinery and the right evening gown. Look closely. When our assistant's dress is not draped properly, you can see that she's actually lying on top of a 3-foot wide platform. The platform is black, so you won't be able to see it against our curtain. It's attached to a hydraulic forklift positioned behind the curtain. When the magician gives the cue, the magical forklift operator raises and lowers the platform. It's not very magical when you see how it's done. Now, what about the solid metal ring? It looks like it passes completely around the assistant. But this is merely an example of sleight of hand. He's only making it appear as if the ring is going all the way around her. From the back, we can see that the bar attached to the forklift prevents the ring from going all the way around the assistant's body. It's the magician's sleight of hand that makes it look as if it really did. And that's the secret behind this classic illusion. Sorry to bring you back down to earth, but this is the only way to levitate. Ternyata adik-adik ada kekuatan yang tersembunyi di belakangnya yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Ada besi penyangga dan ada alat di belakangnya. Yaitu namanya alatnya itu forklift. Dia dioperasikan oleh seorang operator forklift yang mengangkat naik atas kemudian bisa turun lagi. Keren sekali ya. Tapi kita tidak kelihatan kekuatan itu. Yang bisa kita lihat hanya, ternyata kekuatannya itu
sangat hebat sehingga seolah-olah perempuannya itu bisa melayang. Nah adik-adik, sekarang Kak Bila mau lanjutkan cerita kita tentang bangsa Israel. Adik-adik masih ingat ini kan gambar ini nih? Nah di sini ada janji penyertaan Allah. Di mana? Kali ini kita akan bercerita tentang Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Adik-adik, ternyata yang kita ceritakan minggu lalu itu belum selesai. Kemarin itu kita cerita bahwa bangsa Israel sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Waktu sungai Yordan, waktu itu apa? Berhenti mengalir. Wah, dengan kuasa Tuhan ya. Tapi adik-adik ternyata menyeberangi sungai Yordan itu bukan tujuan akhir. Mereka masih harus menempuh perjalanan. Ya elah, kirain udah nyampe ya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata belum selesai. Lalu ke arah mana lagi umat Tuhan atau bangsa Israel di bawah pimpinan Bapak Yosua akan menempuh perjalanan mereka? Kemana ya kira-kira ya? Nah adik-adik, kalau kita baca di dalam Yosua 6 ayat 1 ya, coba kita lihat ya. Yosua 6 ayat 1, di situ langsung di-Sherlock kan sama Tuhan. Sherlock tentang lokasi yang harus dituju oleh bangsa Israel. Yaitu kemana? Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ternyata mereka akan menuju kota Yeriko. Wih adik-adik, kota Yeriko itu ketakutan sama bangsa Israel. Karena mereka tuh sudah dengar berita bahwa bangsa Israel mengalahkan ini dan itu. Bangsa Israel bisa begini begitu, bisa menyeberangi sungai Yordan. Wih, maka mereka merasa ketakutan. Sehingga mereka cepat-cepat tutup semua pintu gerbang kotanya. Adik-adik, Yeriko ini bukan suatu kota yang mudah untuk dikalahkan. Kota Yeriko itu ya seperti kota yang berselimut sangat tebal. Wih, kota kok diselimuti? Ya adik-adik, kota itu diselimuti oleh tembok yang mengelilingi kotanya. Tembok yang sekaligus menjadi benteng pertahanannya. Artinya kota itu mustahil dapat ditembus oleh orang Israel. Apalagi umat Israel tidak punya teknologi senjata yang canggih itu. Gak ada dulu itu, gak ada bom nuklir, duar meledaklah kota itu. Gak ada. Dulu itu gak ada inti plutonium seperti yang kita lihat di film Mission Impossible bulan lalu ya. Yang bisa meledakkan tembok. Gak ada. Apa yang ada? Mereka tidak punya kekuatan apapun. Adik-adik, Yeriko ini adalah kota benteng dengan luas sekitar 40.000 meter persegi. Gede ya, gede. Dan dia memiliki 2 lapisan tembok yang tebal. Temboknya itu bukan kayak tembok ini yang kalau dituk-tuk-tuk dengan palu bisa hancur. Enggak. Tinggi tembok itu 14 meter, tinggi ya. Dan tebalnya itu sekitar 6 meter adik-adik. Bahkan di atas tembok kota Yeriko itu bisa dibangun rumah-rumah. Salah satunya kalau adik-adik ingat rumahnya Ibu Rahab. Yang waktu itu menyembunyikan para pengintai, para spy dari orang Israel itu. Nah di atas tembok itu berjaga-jaga tentara Yeriko yang sangat terlatih. Dan mereka bersenjata lengkap. Wih adik-adik, senjata mereka itu ada tombak, ada panah, ada lembing, ada pedang. Ada segala sesuatu yang bisa dipakai untuk menyerang kalau ada orang yang tidak diinginkan mendekat ke kota Yeriko. Bisa dibayangkan adik-adik? Jika orang Israel yang menjadi musuh bagi bangsa Yeriko itu mendekat,
Belum sampai orang Israel menyerang aja, belum sampai orang Israel keluarin pedangnya atau tombaknya atau panahnya, pasti dari atas tembok itu sudah diserang duluan. Dan pasti mereka sudah kalah duluan tuh orang Israel. Wah, orang Israel tidak punya modal. Jadi jangan harap orang Israel akan menang. Sudah jelas-jelas orang Yeriko, kota Yeriko itu kota yang tidak terkalahkan. Dengan begitu banyaknya pasukan perangnya, tentaranya dan benteng pertahanannya yang luar biasa itu. Tapi adik-adik, benarkah orang Israel tidak memiliki modal? Benarkah orang Israel tidak punya kekuatan apapun untuk menyerang kota Yeriko? Coba kita lihat di sini nih. Kita baca sama-sama. Di sini ada janji penyertaan Allah. Fix adik-adik. Modal orang Israel ada. Apa? Janji penyertaan Allah. Orang Israel punya janji penyertaan Allah. Ini yang akan dipakai mereka menjadi modal mereka untuk menyerang kota Yeriko. Bersyukurnya adik-adik, mereka itu orang-orang Israel itu sungguh-sungguh mau mengandalkan penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, Kak Billy akan ceritakan di dalam Yosua 6 ayat yang kedua. Di sini nih ya, waktu itu si orang Israel mendengar firman dari Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, ini janji Tuhan untuk orang-orang Israel. Yaitu Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kemudian ada ketentuan, ada peraturan, ada instruksi yang Tuhan berikan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah adik-adik, perintah Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk disampaikan kepada semua bangsa Israel. Maka kemudian Yosua kumpulkan semua bangsa Israel dan dia berikan perintah Tuhan itu kepada mereka. Sesuatu yang gak masuk akal, ya. Mereka mau mengalahkan bangsa Yeriko dengan tembok yang setebal 6 meter, setinggi 14 meter. Dengan hanya, apa katanya ini? Mengelilingi kota. Sesuatu yang tidak ada di akal kita, bagaimana bisa kita hanya muter-muter, kemudian sesuatu itu, tembok yang begitu kuat itu akan roboh. Tapi adik-adik, bangsa Israel mengikuti dengan setia, mengikuti dengan benar-benar serius apa yang Tuhan ucapkan kepada mereka. Hari pertama mulailah mereka keluar dari perkemahannya pada pagi hari. Kemudian mereka berbaris dan mereka akan berjalan untuk mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Dengan ada 7 orang imam di depan yang meniup sangkakala di depan. Dan umat Israel tidak boleh berbicara apapun. Suara yang terdengar hanya suara terompet para imam itu, sangkakala para imam itu, dan suara tapak kaki mereka. Nah,
Maka mulailah mereka berjalan. Hari pertama mereka putar kota Yeriko 1 kali. Kira-kira adik-adik reaksi dari tentara Yeriko gimana? Orang Israel datang mendekat. Siapkan senjata kalian. Mungkin mereka sudah mulai siapkan panahnya, tombaknya, lembingnya. Kalau bangsa Israel menyerang mereka, maka mereka akan serang lebih dulu dari atas tembok itu. Tapi adik-adik, bangsa Israel tidak melakukan apapun. Mereka hanya berbaris keliling dalam diam. Setelah mereka keliling 1 kali, pulanglah mereka ke perkemahannya. Sudah selesai, hanya itu aja yang mereka lakukan. Besok paginya hari kedua, hal yang sama mereka lakukan. Mereka hanya berbaris di belakang para imam yang meniupkan sangkakala dan mereka semua diam. Para prajurit tetap siaga. Kita harus siap-siap kalau bangsa Israel hari ini akan menyerang kita. Tapi tidak ada yang terjadi. Pulanglah bangsa Israel ke perkemahannya. Demikian terjadi pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Pada saat hari ketujuh adik-adik, bangsa Israel bangunnya pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Dan mereka sudah mulai siap untuk mengelilingi kota. Karena hari itu mereka harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Maka mulailah mereka berjalan dalam diam di belakang para imam yang meniupkan sangkakalanya. Para prajurit mulai, paling ya muter-muter tok. Paling habis ini mereka muter terus pulang kayak biasanya, kayak yang kemarin-kemarin. Wah, adik-adik mereka mulai tidak siaga. Setelah para orang Israel ini berbaris mengelilingi sebanyak 7 kali. Kemudian mereka berbalik menghadap ke arah tembok Yeriko. Jadi tembok itu ada di kota dan di sekeliling tembok ini berdirilah orang-orang Israel. Bila bacakan kelanjutannya. Di ayat ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Adik-adik, waktu Yosua bilang bersoraklah Tuhan menyerahkan kota ini kepadamu. Maka semua orang Israel itu mereka bersorak-sorak. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba yang namanya tembok kota Yeriko yang tebalnya 6 meter tingginya 14 meter itu roboh tanpa terkena apa-apa. Tanpa ada bom atom, tanpa ada inti plutonium, tanpa ada bom nuklir. Yang namanya tembok itu bahkan ditutup aja enggak. Tiba-tiba bisa roboh sendiri semuanya. Adik-adik, ada kekuatan yang tidak kelihatan di sana. What's the power behind? Ada kekuatan apa di balik apa yang terjadi pada kota Yeriko itu? What's the power behind? Rahasia hancurnya kota Yeriko, tembok kota Yeriko, rahasia kemenangan umat Tuhan terletak pada kekuatan di dalam mereka. Bukan pada alat forklift, bukan pada besi penyangga yang ada tadi di Magic Show. Tapi kekuatan di dalam mereka itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri itu yang bekerja pada saat itu. Sehingga tembok kota yang luar biasa megahnya dan kuatnya itu hancur. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, dari mana mereka bisa dapat kekuatan itu? What's the power behind you? What's the power behind every one of us? It's Jesus. Jesus, He is the power. Tuhan itulah kekuatan kita. Tapi adik-adik kalau tadi kita lihat ada ketaatan penuh kepada Tuhan dari bangsa Israel.
Pada saat Tuhan bilang jalan 1 kali keliling, mereka ikut. Tuhan bilang jangan berbicara, hanya ada suara sangkakala, mereka pun ikut. Saat Tuhan bilang jalan 7 kali keliling, mereka ikut. Benar-benar yang mereka lakukan hanya taat pada Tuhan. Itu adalah hal yang terpenting. Adik-adik, kapanpun kita mengalami masalah yang seolah-olah mustahil untuk diatasi. Tembok itu seperti masalah kita yang tidak mungkin bisa kita hancurkan, tidak mungkin bisa kita lewati. Tapi adik-adik, ingat Tuhan itu bisa menggunakan segala cara yang tidak terduga. He is the power behind us. Dialah sang penyangga kita, dialah Tuhan di dalam kita. Maka adik-adik, Kak Bila mau ajak kita ikut teladan umat Israel saat itu. Fokus untuk taat pada Tuhan. Ikuti setiap instruksi yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dengan taat pada Tuhan dan ikuti setiap instruksi Tuhan. Maka itu adalah modal besar kita untuk menaklukkan setiap tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesulitan yang kita hadapi. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi Tuhan ingatkan kita, Dia adalah kekuatan di balik kita. He is the power behind every one of us. Tapi Tuhan menuntut kita untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan menuntut kita untuk kita bisa hidup taat, melakukan, mengikuti setiap instruksi yang Dia berikan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan bejana untuk Tuhan. Dan kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Aku percaya hanya kepadamu. Engkau yang memegang tanganku, Engkau yang menuntun langkahku. Yesus, Engkau perlindunganku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini sekali lagi kami diingatkan bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam kami. Tuhanlah kekuatan yang ada di belakang kami. Kekuatan yang akan menolong kami mengatasi setiap masalah, setiap kesulitan, setiap apapun yang kami alami hari ini Tuhan. Tuhan, tolong kami juga ajarkan kami supaya kami boleh selalu setia, taat dan melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. See you next week ya. And stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.